Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan pagi hari. Yang saya hormati Ibu Apoteker Ana Miriasti, MFAM SCI. Sebelumnya perkenalkan, saya Halimat dalam diskusi materi kasus ketoasidosis pada diabetes mellitus. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama ada Hani Azra Asyarif dengan NIM 22613251. Lalu ada Hermawati dengan NIM 22613275. Ada Intan Aulia Salsabila Kolbi dengan NIM 22613269. Dan terakhir ada Jenika Atahia Hasna Isfahani dengan NIM 22613252. Pada Maaf, teman-teman, jaringan saya sedang agak kurang baik. Pada diskusi kali ini, kita membahas tentang ketoasis pada asidosis. Emang, Jen bisa di-post gak? Tadi dengerin. Pada kasus hari ini, kami akan membahas tentang diabetes mellitus, ketoasidosis diabeticum atau DKA merupakan metabolik akut yang berpotensi komplikasi diabetes. DKA terdiri dari 3 serangkai biokimia, yaitu hiperglikemia, ketonemia, dan asidosis metabolik. Yang pertama, itu berkurangnya aksi efektif bersih dari insulin yang bersirkulasi sebagai akibat dari penurunan sekresi insulin atau aksi insulin yang tidak efektif. Yang kedua, peningkatan kadar hormon kontraregulasi, yaitu ada glukagon, katekolamin, kortisol, dan hormon pertumbuhan. Yang ketiga, ketidakmampuan glukosa untuk memasuki jaringan sensitif insulin, yaitu hati, otot, dan adiposit. Pada KAD, jadi perubahan metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid yang parah. Hiperglikemia dan lipolisis dalam asal-usul dekompensasi metabolik ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kolbi. Untuk Kolbi dipersilahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi ketoasidosis diabetik. Jadi, ketoasidosis diabetik adalah suatu kondisi gawat darurat yang merupakan komplikasi dari diabetes mellitus, yang biasanya ditandai dengan terjadinya hiperglikemia, asidosis, dan ketosis. KAD juga dapat terjadi akibat gangguan efektivitas kerja insulin, misalnya pada saat keadaan stres ketika terjadi sekresi hormon counterregulatory yang menghambat kerja insulin. Pada KAD terjadi ketonuria berat, peningkatan anion GAP, penurunan bikarbonat serum atau TCO2 dan pH, serta peningkatan osmolaritas serum yang menandakan dehidrasi hipertonik. Selanjutnya, ketoasidosis diabetik atau KAD ini ditandai oleh adanya hiperglikemia, asidosis metabolik, dan peningkatan konsentrasi keton yang beredar dalam sirkulasi. Ketoasidosis merupakan akibat dari kekurangan atau inefektivitas insulin yang terjadi bersamaan dengan peningkatan hormon kontraregulator seperti glukagon, katekolamin, kortisol, dan growth hormone. Kedua hal tersebut mengakibatkan perubahan produksi dan pengeluaran glukosa dan meningkatkan lipolisis dan produksi benda keton. Hiperglikemia terjadi akibat peningkatan produksi glukosa hepar dan ginjal atau gluconeogenesis dan glikogenolisis dan penurunan utilisasi glukosa pada jaringan perifer. Nah, peningkatan gluconeogenesis merupakan akibat dari tingginya kadar substrat non-karbohidrat dan dari peningkatan aktivitas enzim gluconeogenik. Peningkatan produksi glukosa hepar menunjukkan patogenesis utama yang bertanggung jawab terhadap keadaan hiperglikemia pada pasien dengan KAD.
Yang selanjutnya yaitu ada hubungan insulin dengan glukosa. Insulin dan glukagon adalah hormon yang bekerja secara antagonis dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. Kadar keseimbangan metabolisme glukosa darah pada manusia sekitar 90 mg/sen. Ketika terjadi kenaikan kadar glukosa darah lebih dari 120 mg/sen, sel beta pankreas melepaskan insulin untuk menurunkan konsentrasi glukosa dengan cara meningkatkan ambilan glukosa oleh hati dan menyimpannya sebagai glikogen. Sedangkan ketika kadar glukosa darah turun atau kurang dari 80 mg/sen, sel alfa pankreas menstimulasi pelepasan glukagon untuk meningkatkan kadar glukosa dengan memecah glikogen menjadi glukosa. Melalui umpan balik negatif konsentrasi glukosa darah menentukan jumlah relatif insulin dan glukagon yang disekresikan oleh sel-sel pulau Langerhans. Insulin memperlambat perombakan glikogen dalam hati dan menghambat konversi asam amino dan asam lemak menjadi glukosa. Metabolisme protein pada penderita KAD. Pada pasien dengan ketoasidosis diabetik, metabolisme protein berubah karena kekurangan insulin, mencegah tubuh menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Sebaliknya, tubuh memecah lemak menjadi asam lemak dan menciptakan keton sebagai sumber energi alternatif. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan kadar asam dalam darah yang dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh dan menyebabkan koma jika tidak segera ditangani. Selanjutnya, metabolisme lipid. Perubahan signifikan dalam metabolisme lipid terjadi pada pasien dengan ketoasidosis diabetes. Enzim kunci dalam jalur ketogenik dan kadar insulin yang rendah memicu proses ini. Tingkat insulin yang rendah menyebabkan asam lemak bebas FFA karena penurunan penghambatan lipase hormon sensitif. Yang kedua yaitu peningkatan penyerapan FFA ke dalam mitokondria karena penurunan aktivitas asetil-CoA karboksilase. Penurunan malonyl CoA yang menghilangkan karnitin palmitolin transferase 1. Yang ketiga yaitu peningkatan produksi badan keton karena peningkatan aktivitas HMG CoA pada ketoasidosis diabetik. Produksi badan keton secara bertahap menurun, sementara sintesis glukosa dan produksi hati meningkat. Peningkatan sintesis glukosa hepatik dan penurunan produksi keton adalah ciri khas diabetes tipe 2 dan penyakit hati berlemak non-alkohol. Selanjutnya, definisi insulin. Peran insulin dalam metabolisme tubuh yaitu menurunkan kadar glukosa darah dengan cara menurunkan pembentukan CAM, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan glikogenesis, glikolisis, dan lipogenesis. Insulin mudahkan penyerapan glukosa dan asam amino ke dalam otot, rangka, dan hati, berperan dalam proses glikogenesis. Dalam hal ini, insulin juga menghambat pelepasan glukosa hati, glikogenolysis, dan produksi glukosa non-karbohidrat, gluconegenosis. Sorry. Nanti kata aja ya. Pada kasus diabetes mellitus, berkaitan dengan definisi insulin menyebabkan glukosa ke jaringan menurun. Glycokinesis menurun dan glikonegenesis meningkat, akibatnya hiperglikemia, glukosuria, dehidrasi, poliuria, dan polidipsi. Pada kasus ini juga menyebabkan sintesis protein menurun. Balance nitrogen negatif. Akibatnya berat badan menurun. Lipolisis meningkat dan menyebabkan peningkatan asam lemak bebas akibat penurunan hormon sensitif lipase dan peningkatan
ketogenesis yang menyebabkan ketosis dan asidosis metabolisme. Demikian juga dengan terjadi peningkatan siklus urea membentuk uremia. Udah. Peningkatan kadar hormon kontraregulasi. Yang pertama yaitu glukagon. Peningkatan kadar hormon kontraregulasi. Glukagon berguna dalam mengatur metabolisme glukosa dan memastikan pasokan glukosa yang cukup ke dalam sirkulasi darah. Namun, kadar glukagon yang tinggi secara terus-menerus juga dapat berkontribusi terhadap kondisi tubuh seperti diabetes tipe 2 dan gangguan metabolik lainnya. Yang kedua yaitu katekolamin. Peningkatan kadar hormon kontraregulasi katekolamin memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme glukosa, meningkatkan pemecahan glikogen menjadi glukosa, glukogenolisis di hati, dan meningkatkan produksi glukosa baru, gluconeogenesis, dari substrat non-karbohidrat. Hal ini membantu meningkatkan kadar glukosa darah dan menyediakan energi yang diperlukan bagi tubuh dalam situasi stres atau saat kebutuhan glukosa meningkat. Selanjutnya, kortisol. Kortisol memiliki peran penting dalam respon tubuh terhadap stres dan mempengaruhi berbagai aspek metabolisme, termasuk regulasi glukosa darah. Peningkatan kadar kortisol yang berlebih atau kronis dapat memiliki efek negatif pada kesehatan, termasuk peningkatan risiko diabetes, darah tinggi, penurunan fungsi imun, dan gangguan metabolisme lainnya. Yang terakhir ada hormon pertumbuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh, serta mempengaruhi berbagai proses metabolik. Peningkatan kadar hormon pertumbuhan berperan penting dalam regulasi pertumbuhan dan perkembangan normal. Hormon ini merangsang pertumbuhan tulang, pembentukan massa otot, serta mempengaruhi metabolisme lemak dan karbohidrat dalam tubuh. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.